Kalau kamu punya sahabat yang kamu sayang banget, tapi malah itu yang bikin hidupmu hancur, mereka ketemu nggak sengaja road trip awkward. Satu kamar hotel, beda banget. Tapi tiap tahun mereka selalu balik ke satu sama lain, sampai satu momen yang harusnya nggak terjadi. Dan semuanya hancur. Di balik film bagus selalu ada cerita gila yang nggak semua orang sadar. Halo guys, balik lagi di Layar Ngegas. Kenalan dulu sama Poppy, cewek yang literally hidup di volume paling keras. Kota baru, orang baru, pengalaman baru, itu bahan bakarnya. Dia travel writer, dan hidupnya kelihatan sempurna banget di Instagram. Tapi di balik itu semua, ada yang retak. Suatu hari bosnya manggil dan bilang blak-blakan, tulisanmu udah nggak ada apinya, sparknya hilang. Dan yang bikin Poppy makin down, dia tahu itu benar. Masalahnya bukan di tulisannya, masalahnya ada di hidupnya sendiri. Pulang ke apartemen, dia ngelihat sekelilingnya berantakan, hampa flat. Persis kayak perasaannya. Terus tiba-tiba ada telepon masuk dari David, sahabatnya. Dia ngingetin soal undangan nikahan di Barcelona, Spanyol. Poppy langsung nolak karena di sana ada Alex dan mantan pacar Alex, Sarah. Tapi David kasih info baru, Alex dan Sarah udah putus. Dan sebelum Poppy sempat protes, tiketnya udah dikonfirm. Poppy buka HP-nya, ngelihat foto Alex. Dan di situ kita dibawa mundur. 9 tahun lalu, Poppy lari-lari bawa setumpuk koper dan tanpa minta izin, langsung lempar semua barangnya ke mobil Alex. Orang yang bahkan belum dia kenal beneran, cuma teman kuliah biasa. Alex kesel. Kita udah telat sejam, bakal kena macet. Poppy santai aja, nggak bakal deh. Dan 2 menit kemudian, ya mereka stuck di macet. Dari situ udah kelihatan, mereka dua manusia yang beda banget. Alex itu pendiam, suka buku, nyaman di dunianya sendiri. Poppy nggak bisa diam, energik, hidup banget. Di mobil, Poppy ngobrol terus, Alex cuma jawab hem sama oke. Tapi takdir punya rencana lain. Mereka berhenti di pom bensin. Alex pergi ambil kopi, Poppy turun karena ngelihat sumur bersejarah dan lupa bawa kunci mobil. Pintu nutup, mobil terkunci. Ujungnya, mereka terpaksa berbagi satu kamar hotel semalam. Poppy waktu itu jomblo. Alex punya pacar, Sarah, dari zaman SMA, tapi malam itu sesuatu terjadi. Mereka ngobrol dalam, buka-bukaan soal hidup, soal rasa takut, soal hal-hal yang biasanya nggak diceritain ke sembarang orang, dan tanpa sadar ada koneksi yang tumbuh di antara mereka. Pagi-pagi sarapan bareng, Poppy lempar ide gila. Tiap tahun kita vacation bareng, di mana aja, sama siapa aja, tapi kita harus ketemu minimal sekali setahun. Alex awalnya nolak. Dia bukan tipe yang spontan, tapi akhirnya setuju juga. Dan dari situlah dimulai tradisi tahunan yang bakal mengubah dua hidup selamanya. Balik ke masa kini, Poppy lagi di gym sama temannya, cerita soal nikahan David, santai-santai nyebut Alex juga bakal ada di sana. Tapi kalau diperhatiin, ada sesuatu yang dia sembunyiin, suaranya ragu, matanya nggak yakin. Terus dia telepon Alex, bilang nggak bisa datang karena ada bisnis trip. Alex nanya biasa aja, emang kamu mau vacation kemana? Dan Poppy, tanpa mikir jawab, Barcelona. Kemudian hening sesaat. Dua-duanya tahu sesuatu nggak beres. Tapi Poppy tetap jalan. Ambil cuti ke bandara. Di bandara ada momen lucu. Dia pakai headphone, nyanyi kenceng banget, sampai orang-orang sekitar ngeliat aneh. Terus tiba-tiba Alex muncul. 2 detik tatap-tatapan canggung, terus ngobrol sebentar. Alex akhirnya anterin Poppy ke apartemennya. Di sana AC-nya rusak. Gerah. Alex ngecek tanpa diminta. Kayak udah refleks, kayak masih ngerawat hal-hal kecil soal Poppy tanpa perlu dikasih tahu. Dan dari situ cerita mulai mundur lagi, ngajak kita napak tilas semua summer yang pernah mereka lewatin bareng. 1 kota per tahun, 1 cerita per tahun. Tapi satu hal yang gak pernah berubah, mereka selalu ada buat satu sama lain. Dan lama-lama makin kelihatan, ini bukan sekadar pertemanan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Tapi dua-duanya milih untuk pura-pura nggak ngerasain. Alex bolak-balik putus nyambung sama Sarah. Poppy ngeliat, ngerti, tapi diem aja. Di sisi lain, Poppy juga masuk ke beberapa hubungan, tapi nggak ada yang ngasih rasa nyaman yang sama. Rasa pulang ke rumah itu cuma ada sama Alex. Di satu beach trip, mereka ketemu Bob dan Daisy. Daisy suka Alex. Bob suka Poppy. Poppy iseng usul tukar pasangan. Semua ketawa. Semua ikut. Pas lagi berenang, ombak tiba-tiba gede banget dan baju Alex ikut ke bawah. Sisanya, hanya 1 kaus kaki. Poppy lagi sama Bob, tapi matanya tetap balik ke Alex. Waktu dia balik dan denger cerita Alex, dia langsung kasih atasan dia sendiri. Alex pakai itu keluar,
Dua-duanya ketawa sampai sakit perut. Tapi di balik tawa itu, ada kehangatan yang gak ada di tempat lain. Malam itu mereka tidur di tenda yang sama. Ngobrol sampai dalam banget. Poppy narik Alex keluar dari zona nyamannya. Alex ngajarin Poppy untuk lebih membumi. Dua dunia yang beda, tapi entah kenapa, pas banget. Waktu pulang, Poppy keseleo. Alex gendong dia sampai ke apartemen. Tapi begitu sampai di depan pintu, pacar Poppy muncul, mau kasih surprise. Dan di momen itu, kelihatan jelas di wajah keduanya, mereka nggak nyaman. Lalu datanglah trip terakhir. Kali ini masing-masing bawa pasangan. Poppy sama Trey, Alex sama Sarah. Kelihatan oke, kolam renang, ketawa-ketawa, minum bareng. Di kolam, tiba-tiba Poppy nggak enak badan. Dia masuk ke kamar mandi. Dan ketakutan, mungkin dia hamil. Dia langsung panggil Alex, dua-duanya tes bareng. Hasilnya negatif. Alex pegang bahunya, bilang, apapun yang terjadi, aku selalu ada. Dan di detik itu, Poppy nggak bisa nahan lagi. Dia ciuman sama Alex. Alex mundur. Dia bingung. Dia takut karena di kepalanya, kalau ini rusak, dia kehilangan Poppy selamanya. Jadi dia pilih diam dan pergi. Esok paginya, Poppy keluar dan ngeliat Alex lagi melamar Sarah. Hatinya hancur, tapi dia tepuk tangan. Dia senyum. Dia ucapin, selamat. Setelah itu, Alex kasih tahu, dia mau pindah ke New York bareng Sarah, jadi guru. Poppy langsung tahu. Ini bukan keputusan Alex yang sebenarnya. Tapi Alex udah ngeyakinin dirinya sendiri bahwa ini yang harus dilakukan. Mereka sepakat enggak ada lagi vacation bareng. Dan di titik itu, jalan mereka resmi pisah. Balik ke masa kini. Alex lagi ngecek AC di apartemen Poppy. Tiba-tiba pinggangnya kram. Poppy suruh dia istirahat di sofa. Paginya Alex udah pergi lari. Pakai earphone, nggak denger Poppy manggil. Pas Poppy tiba-tiba muncul di depannya, Alex kaget setengah mati, canggung. Malamnya, pesta pernikahan David, Poppy datang dengan gaun yang bikin Alex diam sejenak. Dia bilang jujur, kamu cantik banget malam ini. Dan di pesta itu, Alex sadar, Poppy nggak lagi dalam bisnis trip. Dia datang ke nikahan ini buat apa? Pulang dari pesta, Alex tanya kenapa Poppy bohong. Poppy pelan-pelan jawab, dia kangen sahabatnya. Dia mau mereka balik kayak dulu. Alex nolak, aku nggak mau balik ke yang dulu. Poppy balik ke apartemen. Sedih. Tapi Alex nyusul. Dia mau bicara beneran. Di dalam gerah banget. Poppy tiba-tiba buka terpal bangunan di luar dan dua-duanya berdiri di tengah hujan. Dan di situ, Poppy akhirnya ngomong semua. Dia bilang, dia datang ke Barcelona cuma buat Alex. Karena dia nggak bisa jauh. Karena dia udah lama ngerasain ini tapi nggak pernah berani ngomong. Terus dia tanya balik, kenapa kamu putus sama Sarah? Alex jawab pelan, karena Poppy. Karena dia juga cuma mau sama dia. Dan akhirnya dua-duanya ciuman di bawah hujan. Dan semua jarak yang bertahun-tahun itu menghilang. Tapi cerita belum selesai. Di pesta pernikahan, Alex ngajak Poppy slow dance. Dia tanya, kamu bayangin gak hidup bareng aku? Poppy ragu. Bilang semuanya terlalu mendadak. Butuh waktu. Alex terluka. Aku nunggu bertahun-tahun. Itu belum cukup. Poppy panik. Spontan bilang, I love you. Tapi Alex malah pergi. Cinta aja nggak cukup, harus ada kepastian. Keesokan harinya di bandara, Poppy ketemu Sarah. Dia minta maaf. Sarah jawab dengan tenang, kalau kamu nggak ada pun, kami tetap nggak bakal jalan. Itu yang akhirnya bikin Poppy sadar. Dia udah terlalu lama lari. Dia resign dari kerjanya di tempat, terus langsung lari ke rumah Alex. Tapi Alex sudah keluar lewat pintu belakang, lagi lari pagi. Earphone nyala. Poppy kejar, dan akhirnya mereka ketemu muka. Poppy bilang tanpa jeda, aku bisa cintai kamu selamanya. Dan aku mau itu sama kamu. Alex nggak ngomong apa-apa. Mereka langsung peluk dan ciuman, dan selesai. Sekarang mereka hidup bareng. Poppy nulis blog baru, dan untuk pertama kalinya, Alex ada di tiap ceritanya. Tiap tahun mereka vacation bareng, tanpa kebingungan, tanpa rasa takut, tanpa ada yang disembunyiin. Cuma kejujuran, komunikasi yang benar, dan cinta yang akhirnya sampai ke tempatnya. Dua sahabat, 9 tahun. Dan akhirnya, satu jawaban. Kalau kalian suka alur cerita film tanpa ribet, ini salah satu yang paling worth it buat ditonton. Karena sebenarnya film ini nggak cuma soal dua orang yang jatuh cinta. Ini soal dua orang yang udah tahu tapi sama-sama takut. Takut salah, takut kehilangan, takut kalau jujur malah bikin segalanya hancur. Dan hal paling relatable dari film ini, kadang orang yang paling kita butuhin justru yang paling susah kita akui. Kalian tim Poppy atau tim Alex? Yang nunggu-nunggu dulu kayak Alex? Atau yang akhirnya berani ngomong duluan kayak Poppy? Tulis di kolom komentar.
Aku penasaran kalian yang mana. Kalau video ini nemenin kalian hari ini, tinggalin like-nya. Dan kalau belum follow, tombolnya ada di bawah, gratis, dan gak nyakitin. Sampai ketemu di film berikutnya.